Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Rista Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu roman yang terbit pada tahun 1928 karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Tokoh utama dalam roman ini bernama Hanafi. Ia berasal dari daerah Solok, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan tinggal bersama ibunya. Bagi orang Sumatera Barat, yang bertanggung jawab atas pendidikan dan kemajuan seorang anak bukan ayahnya, tetapi mama atau paman dari ibunya. Maka sejak itu, Hanafi dibiayai oleh mamanya tersebut yang bernama Engku Sutan Batuta. Engku Sutan Batuta ini berprofesi sebagai seorang guru dan mempunyai kedudukan tinggi pada masa itu. Nah, Engku ini juga memiliki seorang anak gadis bernama Rafi'ah. Maka dari itu Hanafi disekolahkan tinggi oleh engkunya, sedangkan anaknya atau Rafi'ah disekolahkan ala kadarnya. Nah, ternyata ada alasan tersendiri mengapa Engku Sutan Batuta menyekolahkan Hanafi di sekolah tinggi, sedangkan anaknya sendiri disekolahkan ala kadarnya, yaitu karena Engku Sutan Batuta berharap suatu saat nanti anak gadisnya bisa menikah dengan Hanafi. Kemudian yang melatar belakangi hal tersebut terjadi pada masa lalu, yaitu orang-orang biasa selalu khawatir akan kehidupan selanjutnya jika anaknya disekolahkan. Namun bagi para bangsawan atau yang berkasta tinggi tidak terlalu khawatir mengapa anaknya sekolah tinggi, karena mereka sudah mempunyai nama dan tidak merisaukan kehidupan selanjutnya akan seperti apa. Karena sejak kecil Hanafi sudah disekolahkan di sekolah Belanda, maka setelah lulus ia langsung menjadi pegawai pemerintahan Belanda yang berpangkat tinggi. Oleh sebab itu, budaya-budaya barat sudah melekat di dirinya, sampai-sampai dirinya tidak memanggil namanya Hanafi, tetapi ia memanggil dirinya dengan sebutan Han. Kemudian Han menyukai seorang gadis bernama Kori yang berkebangsaan Eropa. Nah, dari kecil mereka sudah bersahabat. Namun setelah menjadi dewasa, rasa persahabatan dan persaudaraan tersebut berubah menjadi cinta. Kisah cinta mereka terhalang oleh orang tua Kori karena ayahnya tidak merestui Kori berhubungan dengan seorang pemuda pribumi. Nah, alasannya ia tidak menginginkan anaknya bernasib sama seperti dirinya yang menikahi ibunya. Lalu kemudian akhirnya Kori memutuskan untuk pergi ke Betawi dan meninggalkan Hanafi seorang diri. Kemudian sepeninggalan Kori, ternyata Hanafi merasa terpuruk dan ia semakin menyesal karena terlahir sebagai seorang pribumi, bukan seorang bangsawan atau seorang yang berketurunan Belanda. Nah, melihat kondisi tersebut, Ibu Hanafi merasa cemas. Kemudian ia berniat untuk menjodohkan Hanafi dengan Rafi'ah. Nah, ibunya menjelaskan bahwa sejak dari dulu memang ia sudah dijodohkan dengan Rafi'ah karena mamanya sudah membiayai sekolah Hanafi yang di Belanda. Nah, awalnya Hanafi menolak atas perjodohan tersebut. Namun dengan berbagai nasihat ibunya, akhirnya ia menerima perjodohan tersebut dengan berbagai syarat. Salah satu syaratnya ialah ia tidak mau melaksanakan pernikahan sesuai adat istiadat. 2 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak bernama Safei. Nah, selama berumah tangga, ternyata Hanafi menganggap Rafi'ah sebagai babu dan sering berlaku kasar kepada Rafi'ah. Suatu hari Hanafi digigit anjing dan ternyata anjing tersebut terkena rabies. Karena waktu itu di daerah Solok belum ada obat yang bisa menyembuhkan
gigitan anjing tersebut, maka Hanafi disuruh untuk berobat ke daerah Betawi. Di Betawi ternyata Hanafi bertemu kembali dengan Qori, dan mereka pun akhirnya menjalin asmara. Tak berapa lama, Hanafi memutuskan untuk menceraikan Rapiah dan membuat surat keterangan bahwa ia setara dengan orang Belanda, sehingga berganti nama dan mengubah status menjadi warga Eropa. Hanafi dan Qori akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun setelah berjalan 2 tahun, rumah tangga mereka ternyata tidak harmonis. Qori sering mendapat perlakuan kasar dari Hanafi dan Qori pun dituduh selingkuh. Qori akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Hanafi dan pergi meninggalkan rumah. Sepeninggalan Qori, akhirnya Hanafi pun memutuskan untuk pulang kembali ke Sumatera Barat dan menemui ibu, anak, beserta mantan istrinya yang sudah tinggal di rumah mamanya. Selama tinggal kembali bersama ibunya, Hanafi selalu mengasingkan diri dan meratapi nasibnya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum 4 butir pil sublimat. Di akhir cerita, Hanafi pun meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Solok. Lalu ibunya dan Rapiah beserta anaknya kembali tinggal bersama. Dari novel ini, ternyata Abdul Muiz menyentil orang-orang pribumi yang sudah melakukan sekolah tinggi atau bersekolah di Belanda. Acap kali mereka merasa lebih tinggi dibandingkan dengan bangsanya. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.